Belarus mengklaim pasukan Ukraina Volodymyr Zelensky memiliki alasan untuk mengkhawatirkan militernya sendiri. Presiden Belarus Alexander Lukashenko juga mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa Polandia ingin merebut sebagian wilayah Ukraina. Namun ia mengatakan militer Ukraina akan memenggal siapapun untuk mencegah hal ini termasuk Zelensky. Dikutip dari tribunwow.com dari RT Sabtu 4 Juni 2022, Lukashenko menyebut Zelensky sedang berseberangan dengan pihak militernya. Hal ini terjadi dengan kekalahan yang diderita di mana pihak Rusia masih terus saja menggerogoti wilayah Ukraina di sebelah timur dan berhasil menduduki sejumlah kota. Ia menambahkan bahwa militer Ukraina memahami apa yang akan terjadi jika memerangi Rusia dan tahu betul bahwa mereka tidak dapat terus melakukannya lebih lama lagi. Memperhatikan bahwa Rusia telah mengubah taktik, Lukashenko menunjukkan bahwa Ukraina kehabisan pasukan. Karenanya itu ia menilai negara itu harus bergantung pada misi pertahanan teritorial untuk menutup celah di garis depan. Sementara itu ia menuding Zelensky membuat kesepakatan dengan Polandia dengan memberikan sepotong wilayah di bagian barat Ukraina yang pernah berada di bawah kekuasaannya. Tetapi nasionalis Ukraina serta militer tidak senang dengan ini dan menentang terus kebijakan Zelensky. Ia mengaku yakin militer Ukraina dan nasionalis bersedia untuk memenggal kepala siapapun yang akan memecah belah negara termasuk Zelensky. Pemimpin Belarusia bulan lalu memperingatkan tentang dugaan konspirasi Polandia di wilayah Ukraina. Kabar ini mengenakan klaim yang dibuat pada bulan April oleh Direktur Layanan Intelijen Luar Biasa Negeri Rusia, Sergei Naryshkin. Namun wartawan dengan keras membantah rencana tersebut. Politisi pro-Rusia menyatakan akan mengadili Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai pelaku kejahatan perang jika ia berhasil ditangkap. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Parlemen Republik Rakyat Donbas, Yelena Shikina pada Rabu 1 Juni 2022. Yelena menyebutkan pelaku kejahatan perang tidak sebatas mereka yang melakukan kriminal di lapangan. Dilansir dari tribunwow.com dari newsweek.com, Yelena memaparkan pengambil kebijakan juga tergolong pelaku kejahatan perang. Yelena juga mengatakan pemerintah Ukraina telah membebaskan kelompok neo-Nazi beraktivitas di teritorial mereka. Yelena juga mengatakan pemerintahan Ukraina telah membebaskan sekelompok Nazi beraktivitas di teritorial mereka. Ia menjelaskan ketika telah dikumpulkan bukti oleh aparat penegak hukum maka mereka yang bersalah akan dihukum. Sementara itu 2 tentara Rusia ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang Rusia selesai ditangkap oleh pasukan militer Ukraina. Alexander Ianov 21 tahun dan Alexander Bebikin 26 tahun ditempatkan dalam sebuah ruangan kaca saat dihadirkan dalam pengadilan di Ukraina. Saat dipertontonkan ke publik, kedua tentara Rusia itu mengatakan di depan media bahwa mereka menyalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin atas konflik yang terjadi di Ukraina. Dikutip dari tribunwow.com dari tishan.co.uk, keduanya juga menyebut perang di Ukraina adalah sebuah kegagalan. Ivanov dan Bobikin ditetapkan sebagai pelaku kejahatan perang karena menembak 38 misil ke pemukiman warga sipil dan sekolah di awal-awal konflik terjadi. Keduanya menerima vonis hukuman penjara 12 tahun. Saat diwawancarai oleh media asal Inggris The Sun, Bobikin berharap konflik di Ukraina segera berakhir. Bobikin bahkan mengaku sempat berniat untuk membelot ke pasukan militer Ukraina. Bobikin turut menyesali telah terlibat dalam konflik di Ukraina.